Setelah lama di pulau, mereka kembali mempelajari dan membaca kitab Suantian untuk bisa masuk ke alam iblis dengan tujuan menyegel sumber spiritual. Dari catatan, mereka harus bisa menemukan bulan merah yang muncul 1000 tahun sekali di ujung etan. Namun di sana Yinsu dikejutkan kemunculan Yan Er yang membawa para pendekar 4 aliran. Karena tak ingin gagal, Nonaran menyuruh Yinsu pergi, sedangkan ia berusaha menahan para pendekar 4 aliran yang ada. Di saat portal alam iblis berhasil dibuka, terlihat para pendekar tiba-tiba hilang kendali. Ditambah masalah makin besar karena Wei Jiu juga ada di sana. Terlihat sebagian pendekar ikut masuk ke alam iblis bersama Yinsu. Di alam iblis, mereka memiliki waktu 6 jam untuk menyelesaikan semuanya. Jika gagal, maka tak akan ada jalan keluar bagi mereka. Baju yang semakin sakti, hal itu membuat Yinsu kewalahan melawan, yang untungnya Nonaran dapat membantunya. Bahkan di sisi lain, terlihat mereka diburu hewan siluman ganas penunggu alam iblis. Di sini nampak jika kekuatan Nonaran naik begitu pesat di dalam alam iblis. Karena perjalanan kali ini sangatlah bahaya, Nonaran menyarankan mereka untuk keluar lebih awal. Singkatnya, mereka berhasil menemukan altar penyegelan. Di tengah-tengah ritual, Wei Jiu kembali datang untuk menggagalkan dan merebut energi sumber spiritual. Tak hanya Wei Jiu, Yan Er juga datang. Demi menggagalkan aksi tersebut, Yan Er juga berhasil membebaskan seorang master berilmu tinggi yang lama tersegel. Tak lain, dia ialah Guru Muking yang dipanggil sebagai Paman Yesin. Melihat kehebatan Yesin, tentu bisa dipastikan bahwa Nonaran akan kalah. Melihat Nonaran yang semakin terdesak inilah, Yinsu mengerahkan segala kemampuannya untuk bisa memutus hubungannya dengan energi iblis. Tentu hutangnya pada gurunya berhasil ia tepati. Namun permasalahan tak selesai sampai di situ, sebab mereka harus berhadapan dengan kemurkaan Yesin, ditambah pintu jalan keluar alam iblis sudah mulai menyempit. Tak kekurangan akal, Yesin juga berhasil memasukkan mantra jahat untuk kembali mengacaukan hati dan perasaan Yinsu, yang bahkan ingatan Yinsu masa sekarang juga terhapuskan. Mulai di sini Yinsu tak mengenali Nonaran, bahkan muridnya di Gunung Barat. Dalam benaknya ia hanya ada perasaan benci, dan orang yang paling ia benci ialah Muking itu sendiri. Di sisi lain, Yan Er menemui Suyu yang masih sakit. Di sini ia membawa Yesin yang mampu menyembuhkan derita yang dialami Suyu. Sontak Suyu terkejut sebab pengawal setianya merupakan wujud jiwa Yesin. Kehebatan Paman Yesin membuat Suyu terkagum, sebab dengan waktu sekejap semua racun yang ia derita seketika lenyap. Di sini mereka mulai menjalin kongsi untuk kembali mendapatkan energi sumber spiritual serta membangun kembali istana iblis yang telah lama sirna. Di sini Suyu juga diberitahu bahwa Yesin hanyalah nama samarannya, yang ternyata
Ia merupakan Dun Tian, pendekar setengah dewa pendiri sekte Jihua. Di samping itu, Dun Tian menyesali perbuatannya tempo dulu yang telah mengorbankan semua keluarganya demi menjadi dewa abadi. Yang bahkan Dun Tian lah yang menghabisi Raja Iblis. Atas rasa sesal dan memiliki rencana lain, mulai saat itu ia berusaha membangkitkan Raja Iblis dengan memanfaatkan tubuh Yinsu. Sedangkan di sisi lain, ambisi Wei Jiu tak pernah padam, yang tetap berusaha keras ingin menyerap energi sumber spiritual yang sudah tersegel. Nonaran yang juga tak ingin Yinsu terus-terusan sakit, ia berusaha mencari petunjuk untuk memulihkan ingatannya. Di buku yang ia baca, bahwa sihir pemurnian otak tak memiliki obat. Namun Nonaran memiliki satu cara ampuh, yaitu Yinsu harus mencintai orang yang sebelumnya pernah ia sayang dan benci. Di momen lain, pada Nonaran dan Yinsu berjuang membunuh siluman ganas yang meresahkan para warga. Yang setelahnya, mereka pergi ke istana untuk mencari keberadaan Ye Xin. Di saat nyawa Suyu terancam inilah, akhirnya Ye Xin menampakkan diri di hadapan Yinsu, yang hal itu membuat duel sengit mereka tak terhindarkan. Di sini Ye Xin berhasil masuk di bawah alam sadar Yinsu dengan tujuan menundukkan Yinsu kembali. Namun hal itu tak mempan. Sebab Yinsu sekarang bukanlah Yinsu yang dulu, yang mana ia sudah memiliki pendirian yang teguh. Singkat cerita, terhadap para pendekar di segala aliran berkumpul di depan sekte Suantian demi mendapatkan api emas. Namun usaha para pendekar nampak sia-sia, sebab Wei Jiu lebih awal mendapatkan sinyal titik keberadaan api emas. Tak ingin jatuh pada tangan yang salah, para pendekar segala aliran berusaha melesatkan serangan pada Wei Jiu. Namun sangat disayangkan, api emas berhasil Wei Jiu dapatkan, yang bahkan ia juga berhasil menjebak mereka agar tak bisa keluar dari dalam altar. Ditambah lagi, para pendekar harus mengerahkan segala kekuatannya untuk bisa menyegel tulang Raja Iblis. Karena mendapatkan inang yang cocok, terlihat Yinsu seketika berubah menjadi sosok ganas, yang tak lain sosok Raja Iblis yang sudah berhasil dibangkitkan oleh Dun Tian. Nonaran yang tahu jika jiwa dan raga Yinsu belum dikuasai sepenuhnya. Terlihat ia berusaha keras untuk menyadarkan dan menghalangi Yinsu agar tak menyerap energi sumber spiritual. Namun hal itu nihil Nonaran lakukan. Atas kebangkitan Raja Iblis, tentu saat ini dunia persilatan diambang kemusnahan. Melihat pasukan iblis yang bermunculan, Nonaran berkata di hadapan para pendekar untuk menyatukan kekuatan. Ia akan berusaha menyatukan esensi spiritual langit dan bumi untuk menutup kembali portal alam iblis. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yinsu menemui Dun Tian, tak lain demi balas dendam padanya. Karena sama diuntungkan, Dun Tian membujuk Raja Iblis untuk menjalin kongsi dengan menyuruhnya untuk membumi hanguskan segala aliran sekte yang ada. Dan benar saja, di sana Yinsu datang di sekte Jihua yang untungnya dalam kondisi terdesak. Nonaran alias Muking datang tepat waktu menolong mereka. Di momen ini, ingatan Muking dan kekuatan spiritualnya sudah pulih 1000%. Karena gagal, Yinsu pergi menuju sekte Gunung Kong. Yang untungnya, Muking dapat menyusul dan memberi pertolongan lagi. Sedangkan di sisi lain terlihat Wei Jiu diberi kabar jika Nona Yin Jiu telah hilang. Di saat melakukan pencarian, tiba-tiba Wei Jiu dan pasukan dikejutkan kemunculan monster ular merah berkepala 2 yang amat ganas. Dengan pedang naga api miliknya,
Tentu monster tersebut bukanlah masalah berat. Di sini, Weiju juga berhasil menemukan kerabatnya. Nah, tak lama itu, masalah semakin besar dan menjadi. Sebab Yinsu juga menyebarkan sihir manipulasi, yang hal itu membuat para pendekar harus berhadapan dan melawan wujud aslinya. Hal itu juga disadari Weiju bahwa kerabat yang barusan ia tolong bukanlah yang asli, yang hal itu membuat ia harus berduel melawan kloningannya. Yang bahkan di sekte Jihua, terlihat sesepuh Zenren harus tumbang melawan murid kloningannya yang kesaktiannya lebih hebat. Di samping itu, Yinsu melaporkan bahwa ia sudah menumbangkan beberapa sekte hebat, alih-alih menjalin kongsi. Nyatanya di sini titik kesadaran Yinsu masih bisa ia kendalikan tak di bawah pengaruh Raja Iblis. Demi menghancurkan misi Duntian, di sana Yinsu menyegel tempat yang akan dijadikan markas sekte Iblis berdiri. Tentu penyamaran Yinsu tak bertahan lama, yang hal itu membuat Duntian murka. Sebab menara iblis yang hendak ia dirikan disegel permanen oleh Yinsu. Untuk melancarkan misi besar, Duntian kembali menyihir Yinsu agar titik kesadarannya hilang total. Sedangkan di Laut Timur, Nonaran sengaja menemui Ratu Naga. Ia meminta pertolongan agar bisa meminjamkan kitab langit. Ya, di dalam Laut Timur inilah Ratu Naga menyimpan kitab langit. Namun setibanya di dalam, Nonaran dikejutkan kemunculan Yinsu. Di tengah pertarungan yang dahsyat, Nonaran berhasil mendapatkan kitab langit. Di sana ia melihat jika Duntian berhasil mendirikan menara iblis dengan mengorbankan 3 putra raja. Bahkan di sana Nonaran berhasil menyegel Yinsu dan berniat menghabisi Raja Iblis dengan pusaka pisau naga yang dipinjamkan oleh Ratu Naga sebelumnya. Dan benar saja, sesuai yang diprediksi Ratu Naga, bahwa Raja Iblis tidaklah selemah dan mudah untuk ditumbangkan. Hal itu jelas jika ia berhasil menyerap esensi pel emas Nonaran. Di bawah alam sadar tentu Yinsu berusaha melawan, namun Duntian tak tinggal diam. Melihat hal tersebut, akhirnya Ratu Naga melesatkan sinar emas abadi yang ngebuat bayangan Duntian meledak. Yinsu yang sadar, ia juga memilih menghancurkan esensi pel emas agar tak dibawa pengaruh Raja Iblis dan Duntian kembali. Demi menolong nyawa Yinsu, dengan petunjuk guru spiritual, Nonaran masuk ke alam iblis demi mencari serpihan bil emas Yinsu yang hancur. Ya, meski hampir gagal, nyatanya Nonaran berhasil membumi hanguskan para siluman penjaga. Namun hal itu tetap tak bisa mereka lakukan. Sebab jiwa Yinsu sudah tak tahu arah. Satu-satunya cara, Nonaran harus masuk ke bawah alam sadarnya, membangunkan Yinsu yang masih kebingungan. Namun ritual tersebut sangat bahaya. Jika gagal, maka keduanya bisa binasa. Di masa lalu, terlihat Yinsu tersiksa oleh hati dan pikirannya. Di sana hanyalah kesedihan dan penyesalan yang ia rasa. Ia tak punya rasa bahagia, meski hanya secuil pun. Rasa sesal itu tak lain akibat ia tak patuh pada muking gurunya. Karena tak memiliki waktu banyak, akhirnya Nonaran berhasil menyadarkan dan membebaskan jiwa Yinsu. Setelah beberapa hari masa pemulihan, akhirnya Yinsu dapat tersadar. Di sana ia kemudian mengirim sinyal perintah agar muridnya di Gunung Barat menemukan kitab catatan spiritual untuk membasmi sihir manipulasi.
Dari kitab yang mereka temukan tertulis bahwa mereka harus bisa menumbangkan orang pertama yang terkena sihir tersebut, yang tak lain dialah Wei Jiu. Singkat cerita, akhirnya Yinsu berhasil menemukan Wei Jiu yang asli. Di sini akhirnya mereka menjalin kongsi demi mengalahkan kloningan Wei Jiu yang kesaktiannya sudah di pucuk mereka. Sedangkan di dalam sekte, kerabat Wei Jiu disiksa dan dihajar oleh Wei Jiu palsu. Untungnya kesengsaraan tersebut tak berangsur lama setelah Wei Jiu asli sudah berada di sana. Tentu semua makhluk tipu-tipu seketika lebur di segala penjuru sekte. Namun masalah tak selesai di situ, sebab mereka harus dengan segera menghentikan Dun Tian yang sudah memulai ritual untuk membangun istana iblis. Tentu badai topan petir menyambar harus mereka hadapi, yang hal itu ngebuat Yinsu dan Nonaran mengalami desakan. Para pendekar di segala aliran pun juga ikut andil menyalurkan energi spiritual demi menjebol mantra sihir yang dibentuk oleh Dun Tian sebelumnya. Sedangkan Yinsu dan yang lainnya berhasil masuk di wilayah keberadaan Dun Tian. Setibanya di sana, Nonaran lagi-lagi dikejutkan kemunculan kloningan Yinsu. Meski hampir tewas, akhirnya Yinsu palsu berhasil mereka musnahkan dengan upaya Wei Jiu yang mengerahkan segala ilmu kanuragan miliknya. Akhirnya, mereka pun berhasil menemukan keberadaan Dun Tian. Ia mengorbankan kloningan Yinsu, Pangeran Naga, dan Suyu demi membangun istana iblis. Tentu saja Nonaran meminta agar Dun Tian menghentikan semuanya. Karena di film-film yang terkuat akan menjadi raja, tentu Dun Tian tak mau mengikuti perkataan mereka. Meski bertubi-tubi terkena serangan dahsyat, namun tetap saja Dun Tian tak mundur untuk menghadapi. Melihat mustahil untuk dikalahkan, Yinsu berusaha menyadarkan Suyu agar terlepas dari ritual. Dan benar saja, Suyu yang sadar seketika ia melesatkan pusaka sakti pemecah iblis, yang hal itu ngebuat Dun Tian murka mengeluarkan segala ilmu kanuragannya. Dengan kekuatan gabungan yang overpower, akhirnya Dun Tian berhasil ditumbangkan oleh Ratu Naga dan pasukan Dewa Abadi. Singkat cerita, setelah semuanya beres, telah mereka kembali di sekte Gunung Barat yang hancur lebur. Di sini Yinsu menunjuk murid pertamanya Besian sebagai tetua sekte. Sedangkan Yinsu dan Nonaran mulai menjalin hubungan serius di lembar kehidupan yang baru. Di akhir film,
dinampakkan bahwa mereka sudah dikaruniai 3 anak dan hidup dengan kedamaian. Namun, hal yang tak pernah terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun tamat. Terima kasih yang sudah setia menunggu, karena ujian kesetiaan bukanlah waktu, melainkan doa tulus dari sang ibu. Ya adalah, saya Mimin Nasi Film pamit undur diri karena mau ngebayar utang di warung Mbok Darmi. Saya Mimin Nasi Film, bye-bye.